saya sudah berikan contoh. Dulu anak-anak para salafus soleh itu keluar bermain ketemunya Ibnu Mas'ud. Keluar bermain ketemunya Ibnu Umar. Ketemunya tetangga-tetangga itu ya para penuntut ilmu. Dan muridnya Rasulullah SAW itu ada Ali bin Abi Thalib yang masih anak-anak. Ada Umar yang sudah jadi bapak-bapak. Ada juga Abu Bakar yang juga sudah jadi bapak-bapak. Dan ini memang hakikatnya madrasah salaf. Sehingga transformasi ilmu itu begitu cepat. Karena di mana saja mereka ketemu wasilah ilmu. Dan lingkungan mereka adalah lingkungan ilmu. Kalau kita mencerna perjalanannya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmu, itu bermula dari bapak mereka, ibu mereka, mbah mereka, kan itu. Seperti misalnya Imam Syafi'i, ibunya, bapaknya juga guru-guru, orang-orang alim, baru cucunya, anaknya jadi orang seperti itu. Nah, inilah yang tadi disampaikan. Bahkan kalau di Semarang itu, orang tuanya santri juga harus jadi santri. Itu yang kita praktekkan. Ya, karena kita memang di sana dari awal. Saya memang waktu itu saya nggak mau buat pondok, saya juga nggak mau buat sekolah, karena yang saya pahami sekolah itu sekarang ada tanda kutipnya, pondok sekarang itu juga ada tanda kutipnya, sehingga saya ingin lepas dari itu dan ingin melahirkan pendidikan yang tidak disekat-sekat kembali. Sehingga kalau di Semarang itu musrifah itu ya jadi santri juga. Dia juga belajar kitab, sampai satpam, itu juga harus jadi santri. Jadi tidak ada yang tidak jadi santri, semua harus jadi santri. Karena lingkungan kita lingkungan ilmu. Sebagian kita harus bisa menjadi contoh pada sebagian yang lain. Anak kita mungkin pegang kitab, lihat bapaknya pegang kitab, jadi qudwah. Lihat ibunya pegang kitab, juga jadi contoh. Ketemu satpam juga pegang kitab, jadi contoh. Nah inilah yang kita kehendaki, kita sudah terlambat jauh. Sementara ilmu yang tidak genah sudah begitu cepat sekali mengalir di transfer, ilmu yang justru menjadi kebutuhan kita terhambat. Yang dengan sekat-sekat yang sifatnya fasilitas malah kadang-kadang menghalangi. Nah, sejak awal saya sampaikan juga kepada para asatidz yang di sini. Saya waktu itu ketika beliau-beliau menyampaikan kita mau mencoba mempelajari kurikulum di Semarang dan ingin mentransfer atau mensinkronkan, saya cuma sederhana waktu itu. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Ya tadi Bapak sampaikan. Gimana kita mau pengen anak kita begini-begini, kita sendiri nggak belajar. Kita sendiri nggak menumbuhkan ilmu kita. Nah, ya mudah-mudahan tadi sudah disampaikan Ustadz Masudi. Dan saya dari awal memang saya sampaikan, ya memang kita harus saling ta'awun, mensupport. Karena apalagi kita mau memperbaiki metodologi. Kita mau memperbaiki pembelajaran. Otomatis tidak cuma sekedar kita ada buku, terus kita pakai di sini selesai. Nggak bisa. Ya saya pernah contohkan kepada para asatidz, di Semarang itu yang ngajar murid saya semua. Itu saja ketika dia ngajar, penyerapannya ada yang tidak sama. Ya karena waktu belajar kan belum tentu sama. Si A bisa menyerap 50, si B bisa menyerap 60. Lah ketika ngajar, ya kan mereka tetap seperti keadaan dia. Itu pun yang jadi murid saya. Sehingga saya harus pun, meskipun dia ngajar, kita juga terus memperbaiki. Begini caranya ngajar, begini caranya kita didik mereka, kita perbaiki. Meskipun mereka juga keluar keringat dingin lagi gitu loh. Karena dulu waktu belajar sudah dimarah-marah, sekarang ngajar juga dimarahi lagi gitu loh. Karena ya memang begitu, ya kita membawa ilmu begitu. Kita dulu dari guru-guru kita juga begitu. Kata Syekh Mukhtar As-Sinkiti, beliau mengatakan, kenapa
orang-orang dulu ini bisa duduk membawa amanah ilmu dari subuh sampai tengah malam? Ya karena dia dididik gurunya begitu. Sehingga perjalanan dia seperti gurunya. Nanti terwarisi seperti gurunya. Lah, inilah sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Bapak kita. Sebenarnya itu yang memang kita bangun. Cuma, ya saya sering sampaikan ke teman-teman. Ini semangat, nanti di tengah jalan genderuwonya banyak. Saya bilang begitu. Iya, karena kalau baru niat itu ujiannya belum besar. Tapi kalau nanti sudah jalan, wah sudah macam-macam ujiannya. Karena itu ya sama-sama kita berdoa, ya sama-sama kita saling ta'awun. Dan alhamdulillah kalau nanti bapak-bapak di sini dibangun juga belajar, walaupun mungkin belum bisa seperti yang kita praktekkan di Semarang misalnya, tapi paling tidak itu akan menjadi satu integrate perbaikan pengajaran yang baik. Saya ya termasuk, ya saya sendiri sama beliau Pak Giri, saya bilang kalau bisa kita harus ada mujtama ilmu gitu loh. Artinya masyarakat yang hidupnya itu adalah punya kehidupan ilmu. Ya. Karena nanti transformasi ilmunya itu hambatannya enggak terlalu banyak. Ya tadi lihat temennya pegang kitab, lihat temennya sana pegang kitab, itu sudah beda daripada kita suruh-suruh tapi nggak ada yang mereka jadikan contoh, dan contoh itu lebih besar. Nah, saya masih ingat ketika anak saya masih kecil-kecil, ada beberapa orang tua yang juga mondokkan anaknya sering ngeluh kepada saya, Ustadz, kok anak-anak kita ini kita pondokkan kok sekarang malah banyak yang nakal ya? Dia bilang begitu. Saya tanya, Bapak dulu waktu mondokkan niatnya apa? Saya tanya seperti itu. Ya biar dia di pondok karena di rumah nakal, dia bilang gitu. Lah kalau gitu berarti membuang anak itu niatnya. Itu yang salah satu hal yang kadang kita nggak sadar. Yang kedua, saya tanya kepada beliau, di rumah Bapak pernah nggak ada kehidupan ilmu dengan anak dan istri? Loh saya kan bukan ustadz, loh saya nggak nyuruh Bapak ngajar kitab, saya bilang gitu. Kalau ngajar kitab itu ustadz, tapi punya nggak kehidupan ilmu? Ada waktu setengah jam duduk sama istrinya, sama anaknya. Walaupun cuma tanya, kamu tadi diajar oleh guru apa? Coba ulang. Terus bapaknya cuma, oh itu bagus nak, begini, begini, begini. Ada nggak majelis-majelis seperti itu? Saya bilang, yo nggak ada. Lah itulah salah satunya. Sehingga anak-anak kita itu mikirnya, kita disuruh capek-capek belajar di sini, bapak ibu enak-enak di rumah makan gulai, makan bakso. Nah, akhirnya perjalanan ilmu ini banyak penghalang-penghalangnya. Nah, inilah sebagai contoh, saya ingat ketika dulu saya mondok. Saya pergi ke pasar, belanja, beli sarapan, lontong 20 rupiah zaman dulu. Ya, lontong satu itu 20 rupiah, sama tempe gembus dipindang. Tempe gembus Pak ini. Dipindang harganya 5 rupiah. Jadi 25 rupiah itu sudah bisa dipakai sarapan. Itu di pasar, saya lupa menghafalkan nahwu, saya tanya penjual di pasar, dia bisa. Jadi masyarakat ilmu gitu loh. Nah, kenapa? Itu bukan zamannya Imam Syafi'i. Zaman saya masih anak-anak. Dan sekarang udah hilang masyarakat itu. Jadi saya pergi ke tempat pondok saya, rata-rata mereka cari dunia semua sekarang. Makanya akhirnya banyak fitnah. Dulu itu Masya Allah, saya jalan pergi ke pasar, ketemu orang, saya tanya al-kalamu huwal lafdhu, oh dia bisa nyalain kita itu. Itu contoh aja sederhana. Nah, ini saya juga sampaikan ke beberapa para asatid kita. Mari yang sekarang ini lagi bocor tentang pendidikan, orang yang nggak benar juga ikut bocor, kita yang benar kita tekuni. Biar pada saat mereka ini jatuh, kita yang ditolong oleh Allah. Karena yang nggak benar itu pasti runtuh, nggak mungkin nggak runtuh. Ya, pendidikan materialis, pragmatis, ateis tidak akan abadi, runtuh. Lah kalau runtuh itu yang benar ada nggak? Kalau yang benar tidak ada, muncul yang batil lagi yang baru.
Ya karena itu kaidahnya adalah idza ja'al haq zaqal batil. Nah kalau yang hak nggak pernah datang-datang, ya yang batil terus sunah kauniyahnya. Nah itulah ya, mudah-mudahan harapan beliau tadi nanti disupport semua dengan para asatid, khususnya Ustaz Abu Usama ini. Ya, saya sering bilang sama ustadz-ustadz generasi sekarang, mbok yao duduk, saya sering begitu. Lah mbok duduk punya murid ngajar walaupun muridnya itu 40 tahun, 5 tahun. Ada yang cobalah duduk mungkin 5 orang, 6 orang, berkah insya Allah. Nah barangkali insya Allah bapak-bapak nanti langsung aja minta pernyataan jadi muridnya Ustaz Abu Usama. Jadi gitu aja. Terima kasih, sudah azan ya? Ya. Oke, terima kasih banyak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh lewat via WA. Bapak-bapak dan iya ya. oh iya, nanti saya yang sampaikan ke